Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Tanya. Silakan Pak Ketua. Dari fase yang ada ini setelah khilafah itu berarti itu hari kiamat. Baik. Iya Ustaz. Langsung tanya. Terima kasih. Yang pertanyaan. khilafah kelima itu langsung katanya hari kiamat. Pengetahuan yang saya tahu bahwa kiamat itu akan diturunkan karena tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah saja, tak ada lagi ya. Berarti setelah khilafah yang itu masih ada fase lagi yang betul-betul orang semuanya fasik gitu. Terima kasih. Dia kemudian juga tanya Imam Mahdi itu posisinya di mana tuh? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Coba Bapak perhatikan kembali, startnya Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, itu start. Ini kita buat finish. Ini memang akhir. Start keberadaan umat Nabi Muhammad, start akhir dari umat Nabi Muhammad. Finish. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 di penghujung fase keempat ini muncul 4 fitnah, tanda besar kiamat. Ya. Di sini di fase kelima, ini adalah fase-fase emas dan manusia hidup bagaikan dalam surga di sini ya. Di sini muncul tanda besar kiamat yang kelima, keenam dan ketujuhnya di sini. Ketujuhnya di sini. Sekaligus menjadi penutup fase kelima. Nah, coba lihat tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Tanda besar kiamat yang keenam, Allah munculkan binatang atau makhluk raksasa dari dalam perut bumi. Itu dalam Al-Quran ya, surah An-Naml ayat 82. Nama binatang itu Dabbatul Ardi. Nah, tanda besar kiamat yang ketujuh yaitu angin lembut bertiup dari Yaman. Angin lembut bertiup dari Yaman. Angin ini berbau wangi kasturi. Baunya wangi kasturi, lembut, sejuk. Tapi ternyata angin itu adalah angin kematian. Angin kematian. Seluruh orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad, walaupun imannya cuma seujung kuku, di berbagai belahan bumi manapun dia berada, walaupun dia dalam gua, di gunung, di lembah, di mana saja dia berada, asal dia beriman umat Nabi Muhammad, angin lembut ini tanda besar kiamat yang ketujuh ya, akan sampai pada orang itu. Ketika dia tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, di situ, di tempat itu langsung dia meninggal dunia. Maka serentaklah seluruh orang Islam meninggal dunia, orang Islam yang beriman ya. Nah, tanda besar kiamat yang nomor 8, 9, 10 disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah, yang tidak tahu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Imam Mahdi di mana munculnya? Imam Mahdi sebelum Dukhan. Al-Mahdi di sini. Ya. Ada beberapa riwayat yang agak sedikit saya ragu sebelum Dukhan atau setelah Dukhan, tapi kalau saya pribadi saya yakin munculnya Imam Mahdi sebelum Dukhan. Imam Mahdi muncul terlebih dahulu, barulah Dukhan. Dukhan ini kapan terjadinya? Ketika bumi mengalami hantaman meteor yang dahsyat. Nah, ini meteor. Nah, akibat dari meteor yang dahsyat ini, bumi mengalami Dukhan. 40 hari 40 malam bumi gelap gulita. Ya, setelah itu teknologi terhenti. Semua teknologi yang memanjakan kita hari ini terhenti secara seluruhnya. Paham Pak ya? Oke. Insya Allah jelas. Yang macam ini itu yang saya maksud. Jadi kalau kita masih ada yang ragu-ragu, silahkan ditanyakan supaya keraguan itu hilang. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan keraguan tadi,
apa kita sekarang saat ini sudah masuk di fase keempat dalam ujian, kata Ustadz kalau tidak diuji tidak masuk surga. Saya khawatir kita belum diuji seperti kata Ustadz tadi, berarti kita tidak akan masuk surga. Mohon penjelasan, terima kasih. Ya. Allahu Akbar. Sekarang kita hidup di Indonesia. Bapak sebagai umat Nabi yang beriman, merasa kita sedang diuji nggak di Indonesia ini sekarang? Merasa atau tidak? Ya. Kalau Bapak orang beriman, umat Nabi Muhammad, Bapak pasti merasakan ujian. Apa ujiannya? Nggak perlu saya rinci satu-satu bagaimana kita dizalimi, bagaimana para ulama kita disakiti, bagaimana Islam dianaktirikan di sini, bagaimana kita betul-betul merasa apa? Ada nggak rasa iba di hati Bapak? Ada nggak rasa sedih? Ada nggak rasa geram? Ada nggak rasa? Kalau ada Bapak orang beriman. Tapi kalau tak ada, maaf, saya katakan Bapak orang Islam. Tapi kalau ada Bapak orang beriman, itulah ujiannya untuk sekarang ini Pak ya. Itulah ujiannya. Orang semakin kuat imannya, dia semakin merasa panasnya ujian itu. Seperti kata hadis tadi, seperti menggenggam batu bara. Apalagi para aktivis, para pejuang, para dai, para ulama, ya, ini yang paling merasakan sekali panasnya bara berpegang erat dengan Islam di akhir zaman ini. Tapi Pak, kalau agak panjang lah umur Bapak, agak 5 tahun lagi ke depan, Bapak akan merasakan semuanya lebih nyata. Lebih nyata seperti Rohingya, seperti Suriah, seperti Cina, seperti apa, kita akan semuanya merasakan peperangan meledak di seluruh muka bumi. Yang melakukannya adalah pemimpin dan pengusaha kafir di muka bumi ini kepada umat Islam yang beriman. Itu akan kita rasakan, dan itu tidak bisa dielakkan Pak. Mungkin saja kita akan termasuk korban di antara kejadian yang berat itu nanti. Kalau sekarang masih bersifat fiktif, masih bersifat apa namanya, ibaratnya matahari baru sengatan panasnya aja, baru belum mataharinya menghantam kita lagi ya Pak ya. Puncak daripada fitnah Dajjal lepas. Dajjal muncul ke tengah-tengah kita. Mungkin begitu Pak. Silakan kalau ada yang lain. Baik, sebentar Bang, kita sisakan sambil jam 11 ya Ustaz ya. Jadi buat yang akhwat silakan siapkan pertanyaannya setelah ini. Buat yang akhwat, bagi yang ingin bertanya, silakan. Tapi abang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang dukhon. Kata Ustadz tadi dukhon ini akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Jadi yang ingin saya tanyakan, kita ini diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi bagaimana kita cara menentukan masuknya 5 waktu sholat fardu? Sekian. Ya. Pada masa itu semua jam mati. Semua jam yang bergerak mati. Orang tidak bisa menentukan kapan masuknya waktu, karena orang tidak tahu sudah malam, ini sudah siang, orang tidak tahu. Lagi pula, andailah kita jam 12 siang, saking padatnya massa debu dan asap yang bersatu di permukaan udara, jarak telapak tangan kamu dekatkan ke wajah kamu, pada itu tengah hari siang bolong ya, kamu tak mampu melihat apa-apa saking gelapnya, dan itu terjadi 40 hari 40 malam. Pertanyaan tadi, kita kan umat Islam wajib sholat 5 waktu, bagaimana kita melaksanakannya? Kita nggak tahu ini udah subuh, ini udah zuhur kah, ini udah asar, nggak tahu. Jawabannya itu ditanya oleh sahabat kepada Nabi, apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Bagaimana kami bisa menentukan waktu sholat? Bagaimana cara Nabi menjawab? Takdiruna laha qadraha. Saat itu kalian memain kira-kira. Kalian kira-kira aja, ini kira-kira subuh nih, ini kira-kira zuhur nih, main kira-kira aja. Kemana arah kiblat kita? Kalau memang kita di luar rumah, kita main kira-kira. Tapi rasanya akan ada yang berani main keluar itu. Mata pedih minta ampun karena debu ya, debu dan asap itu nyatu. Masker yang kayak gini nih nggak lawan ini. Asap masuk, kalau debu oke lah, bisa dilindungi dari oleh masker. Tapi kalau asap masuk. Dukhon, arti dukhon apa? Asap. Dari mana asap itu datangnya? Dari langit. Ternyata ayat menyebutkan adalah batsyatul kubra dalam ayat, ya, hantaman yang besar, maka itu adalah meteor.
Ini akan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat di muka bumi. Dan ini akan menyebabkan gelap gulita bumi ini segelap-gelapnya. 40 hari 40 malam. Bagaimana kami makan minum saat itu ya Rasulullah? Bagaimana makan minum kita saat itu? Kulkas enggak hidup. Ikan dan daging busuk dalam kulkas. Pasar tutup semuanya. Supermarket, minimarket segala macamnya bisa jadi udah dijarah orang. Bisa jadi ya, atau udah kosong. Lalu bagaimana makan minum? Pada masa itu kata Rasulullah, sampai Dajjal keluar, orang-orang beriman makan minumnya saat itu hanyalah zikir. Ini aneh ya. Makan minum orang beriman cuma zikir, saking nggak ada yang mau dimakannya. Disitulah orang beriman nanti berkata, ya, orang yang paling kuat iman setelah dukhon hilang, menjelang Dajjal muncul nih, dia lewat di atas depan kuburan, apa katanya, kalaulah aku yang ada di dalam kuburan, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya hidup di atas tanah, padahal dia orang beriman. Dia orang beriman. Nah. Ya. Baik. Ada yang akhwat mau bertanya? Bagi yang akhwat ada yang mau bertanya? Enggak. Jika tidak ada, buat yang ikhwan masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita? Ya, masih ada waktu 6 menit. Kalau tak ada ya kita tutup lagi dengan doa. Ya. Boleh Ustadz. Tutup lagi ya. Baik. Kira-kira perkiraan berapa tahun yang mulai dari kita ke dukun, kita ke dukun ke Dajjal, bisa dengan ilmu agama bisa di apa? Baik ya. Sekarang dari dukhon ke Dajjal lebih kurang 2 tahun. Dari Dajjal ke Nabi Isa ini bukan lebih kurang, ini pasti. Dalam hadis ini 1 tahun tambah 2 bulan tambah 2 minggu Nabi Isa turun. Dari Nabi Isa ke Ya'juj Ma'juj hanya hitungan beberapa bulan. Beberapa bulan. Ya. Setelah itu Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah, masuklah kita fase kelima. Jadi kalau dari sini aja dulu, ini 2 tahun, 3 tahun, anggaplah 4 tahun ya. Anggaplah 4 tahun. Kalau ini udah muncul pertama, sampai Ya'juj Ma'juj muncul 4 tahun. Oke, dari kita kano, ini tidak bisa kita pastikan. Kalau dikatakan tadi kira-kira, maka saya hanya mampu menjawab tanda-tandanya, sudah menjawab bahwa untuk kemunculan Al-Mahdi, tanda-tandanya hampir lengkap semua. Untuk datangnya hantaman meteor, tanda-tandanya juga sudah lengkap. Begitu. Apa kata Rasulullah, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalu wa mata dhaka ya Rasulullah? Qal idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila sudah didatangkan, bermunculan para penyanyi-penyanyi, dihadirkan musik-musik, konser-konser, diminum khamar-khamar, maka akan terjadi khasfun, penenggelaman bumi di mana-mana. Banyak terjadi penenggelaman. Wa qadfun, serangan hantaman meteor dari langit. Wa maskhun, terjadi perubahan bentuk. Maka untuk perangai itu yang paling terakhir benteng Islam di dunia adalah Arab Saudi, yang ada Mekah Madinahnya, yang menjalankan secara Islam. Arab Saudi sudah melakukan itu semua sekarang. Betul tidak? Makanya saya katakan tadi, syarat-syaratnya dan tanda-tandanya sudah lengkap. Tinggal nunggu hari aja lagi. Takut Bu? Takutlah. Takut Pak? Ya takutlah. Saya nggak takut, saya juga takut. Tapi mau dikata apa? Harus dihadapi. Untuk bunuh diri kita, jangan coba-coba kekal di neraka. Bukan itu solusi yang selamat. Solusinya adalah ini, dengan sabar.
Tidak ada yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini pada gadis-gadis, kalau memang sudah selesai kuliah, cepat menikah supaya ada kawam yang akan melindunginya. Pada bujang-bujangan, kalau memang sudah selesai kuliah, ada penghasilan sedikit banyaknya, nikah cepat supaya jangan sampai menggantung. Mas Fatul. Ya. Cukup kan gitu ya. Ya, baik. Ya Allah ya Rabb. Saya sebenarnya sudah sejak menjelang Covid ya, sebulan 2 bulan menjelang Covid, saya sudah mulai mengurangi pembicaraan tentang masalah akhir zaman. Sudah mulai saya kurangi. Kemudian datang Covid, ya makin jarang sekali. Saya hanya bicara sekarang tentang akhirat, tentang padang mahsyar, tentang surga, tentang neraka, tentang bagaimana nasib manusia segala macamnya. Itu yang banyak materi saya sekarang. Tapi ternyata sekarang udah mulai terbuka lagi pintu dakwah, orang undang, buka lagi judulnya ini. Ya udah nyampaikan lagi. Ya. Cuma tentu dengan update terkini ya, dengan update terkini. Tapi ya yang hadir segini, ya seginilah rezeki yang bisa menyimak dan mendengar. Setidaknya media ini yang nanti akan ikut membantu menyebarkan. Cuma nanti antum saya kasih amanah, kalau enggak haram antum sebarkan ya. Saya kasih amanah, kalau antum menyampaikan, sampaikan secara utuh. Kalau tidak antum tidak usah sampaikan. Jangan dipotong-potong, nanti mana bahagian yang bisa membahayakan ustadz ini, itu yang kita publikasikan. Antum mikir juga lah. Banyak dai-dai kita itu celaka gara-gara sebahagian anak muda yang kurang, yang sumbu pendek. Diambilnya titik-titik yang paling berbahaya, itu aja yang dipublikasikan. Sehingga pengunjungnya banyak, subscribernya banyak, dia dapat fulus, ustadznya ketangkap. Itu kan nggak baik, sangat tak baik ya. Jadi tolong para pemuda kita dukung upaya baik antum, tetapi hati-hati juga periksa mana yang perlu di-cut-cut ya, mana yang perlu disaring-saring. Itu ada pembicaraan yang sifatnya internal, ada yang sifatnya boleh disebarluaskan. Demikian saja, mungkin kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, saya mengajak kepada antum semua, bila antum bersuka cita kalau saya ajak beramal soleh, saya sangat senang dan sekali dan bangga bahagia. Sekarang pesantren kami di Payakumbuh menerima murid baru untuk tamatan SD dan tamatan SMP putra dan putri. Putra di tempat saya tinggal sekarang, yaitu di Sari Alaweh, dan putri adalah di tengah kota Payakumbuh. Nama adalah Ma'had Mulazamah Al-Hufaz. Ma'had Mulazamah Al-Hufaz. Silahkan untuk melihat survei ke sana. Seandainya senang Bapak Ibu anak-anaknya kita didik di sana, karena saya juga ikut mengajar di situ. Bahkan jadwal saya ngajar tuh boleh katakan full. Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh ngajar. Sebelum mulai lagi dakwah, dalam 1 minggu itu 6 hari ngajar. Nah, ini cara kita untuk menyiapkan generasi di situ. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang kami cintai, masjid kita ini sedang membangun, ada bagian di luar juga sedang digarap. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan, bantulah pembangunan masjid kita ini. Ini masjid raya nomor 1 yang ada di Pekanbaru. Ya, nomor 1 kita rawat. Jadi ada nama kita di sini baiknya, ada nama kita di sini. Walaupun hanya 1 meter, walaupun hanya 1 sak semen, walaupun hanya 1 kaleng cat dan sebagainya, ada nama kita di sini. Ya, kita berharap Bapak Ibu juga ikut memberikan donasi untuk kelanjutan penyempurnaan merehab Masjid Raya Kanbaru ini. Masya Allah. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Karim, ampuni dosa-dosa kami seluruhnya. Ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu, ya Karim. Ya Allah, putihkan seluruh catatan-catatan hitam di lembaran-lembaran kitab amal kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah masa lalu kami yang tak baik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang layak dan yang pantas untuk menjadi ahli surga-Mu. Ya Allah, berilah kami hidayah-Mu, tuntun kami dengan kasih sayang-Mu, tambahkan dan kuatkanlah iman di dalam hati, di dada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami termasuk yang sesat di akhir zaman. Lindungi kami dari menjadi pencinta syahwat dan maksiat di akhir zaman. Lindungi kami agar kami bukan termasuk orang-orang munafik, terjerumus dalam syirik, apalagi menjadi murtad di akhir zaman. Ya Allah, tegarkan dan sabarkan kami memegang erat agama ini, ya Allah. Tabahkan dan sabarkan kami, ya Allah. Dan hitunglah kami di sisi-Mu sebagai orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kami. Ya Allah, berilah kami akhir hayat yang husnul khatimah. Berilah kami akhir hayat yang husnul khatimah. Berilah kami akhir hayat yang husnul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Ya Allah, karena sangat dekatnya petaka dan huru-hara besar sebentar lagi akan menimpa kami yang hidup di muka bumi, kami memohon kepadamu, ya Allah, tangguhkan kami, kuat dan kokohkan kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selamat dari segala petaka, bencana, huru-hara, musibah, fitnah yang akan Engkau datangkan sesaat lagi di dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Rab, selamatkan kami, selamatkanlah ayah, bunda dan keluarga besar kami, selamatkanlah seluruh sanak famili kami yang beriman. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, lindungilah para alim ulama kami keseluruhannya, ya Allah. Selamatkan dan jaga, lindungi dan peliharalah para habaib kami, ya Allah. Para syekh, para kiai, para ustadz, para da'i dan tokoh-tokoh masyarakat kami yang lurus dan istiqomah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, lindungi kami seluruhnya. Engkaulah sang maha pemberi perlindungan, Engkaulah sang maha pemberi penjagaan dan pemeliharaan. Engkaulah wali bagi kami seluruhnya. Ya waliyal mu'minin, ya waliyal mustad'afin, ya waliyal mazlumin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Selanjutnya hadirin, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, bila kamu sakit, maka kamu berobatlah dengan dua penyembuhan yang pasti menyembuhkan kamu, yaitu Al-Quran dan madu. Al-Quran dan madu. Maka bila Bapak Ibu ada yang sedang sakit hari ini, mungkin dirinya atau keluarganya, maka berobatlah kepada Allah, dapatkan kesembuhannya dari Allah dengan cara melakukan apa yang dikatakan Rasulullah. Ruqyah batang tubuh Bapak Ibu dengan Al-Quran, minumlah madunya. Alhamdulillah, saudara kita, ustaz-ustaz kita
sudah banyak yang menghadirkan madu-madu pilihan yang mereka ruqyah. Dan mereka doakan, semoga Bapak Ibu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kami juga di luar sana menyediakan madu yang Bapak Ibu lihat di atas meja ini. Madu ini langsung saya yang meruqyahnya. Didoakan dengan ayat-ayat pilihan, dengan doa-doa Nabi, setelah itu dengan doa pribadi, mohon kepada Allah, sembuhkan ya Allah siapapun yang mengkonsumsi ini, karena sekarang di dalamnya sudah ada Al-Quran, sudah ada madu. Madunya kualitas tinggi, kadarnya kadar yang terbaik insyaallah ta'ala. Dan madu ini punya keuntungannya 100% kita kembalikan untuk agama Allah, fi sabilillah, untuk dakwah, untuk santri-santri yang tak mampu, menggaji sebagian besar guru-guru, untuk membiayai anak-anak kita yang belajar ke luar negeri dan sebagainya, untuk pembangunan masjid kita yang sedang membangun di sana dan sebagainya. Jadi sambil kita mendapatkan kesembuhan dari Allah, kita menghidupkan sunnah, kita juga menambah tabungan akhirat kita tersedia di luar sana. Begitu juga ini botol kecil ini adalah Qistul Hindi. Ini sangat terkenal di masa Covid ini karena para alim ulama kita, ustaz-ustaz kita memberitakan bagaimana hadis Nabi SAW yang menyinggung tentang penyakit-penyakit, virus-virus yang menyerang umat. Maka ternyata kemiripan ciri-cirinya semuanya ada dengan Qistul Hindi. Allahu Akbar, musikanlah ini oleh Ustaz Hadi Hidayat, beberapa ustaz kondang kita yang lainnya, dan termasuk juga saya ikut mempromosikannya. Dan kita campur dengan 7 herbal terbaik dalam Al-Quran dan hadis. Setelah itu diruqyah. Allahu Akbar, sudah puluhan ribu orang-orang yang positif Covid, saat mereka isolasi mandiri, mereka teteskan di bawah lidah mereka. Cukup 3 hari, paling lama 4 hari, mereka sudah negatif. Negatif Pak, bersih. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang mengalami berbagai macam penyakit, di sini ada jenis-jenis penyakitnya. Dan ada petunjuknya juga, cara pemakaiannya segala macamnya. Maka dapatkanlah di luar, sama juga dengan tadi, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya kami memudahkan umat Nabi Muhammad, sangat menolong Bapak Ibu untuk mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Demikian pengumuman dari saya. Oh ya, bila tak sanggup Bapak Ibu nanti di bawah lidah naruhnya, maka diteteskan saja ke air minum ya, teteskan saja 1 tetes, paling banyak 3 tetes, diaduk diminum. Ini yang Qistul Hindinya. Kalau madunya saya sarankan makan bulat-bulat mentah-mentah begitu ya, tak usah dikasih air karena madunya tidak akan menimbulkan batuk. Ini madu istimewa, madu habatus sauda, madu istimewa, kental, kadar airnya 20%. Maka dengan ini ketika kita mengkonsumsinya langsung kayak mengunyah kita. Ya, itu saking baik madunya. Tapi kalau memang mau dikasih air juga tidak ada masalah, cuma jangan air panas, air hangat nggak apa-apa. Air hangat. Yang baik itu adalah air sejuk. Air sejuk, bismillah. Ya Allah sembuhkan hamba. Udah ya, begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.